Pemirsa, perdagangan karbon menjadi salah satu cara untuk mengendalikan emisi karbon. Pemerintah Indonesia mencanangkan target dalam Nationally Determined Contribution atau NDC 2030 sekaligus net zero emission atau nol emisi pada 2060. Bagaimana potensi Indonesia memimpin perdagangan karbon dan seperti apa implementasi ekonomi karbon yang sesuai dengan kepentingan nasional? Kita akan membahasnya bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto yang telah hadir di studio. Mas Sugeng, selamat malam. Ya, selamat malam. Dan juga kita tersambung dengan pakar kebijakan publik dari luar studio, Agus Pambagio. Mas Agus, selamat malam. Selamat malam, Leo. Selamat malam, Mas Sugeng. Ya, selamat malam. Saya ingin bertanya ke Mas Sugeng dulu ya, Mas Agus ya. Mas Sugeng, kalau kita melihat atau merasakan ya, ini supaya kemudian orang mengerti apa itu sebenarnya carbon trading. Beberapa waktu belakangan ini semakin panas, Mas. Katanya di atas 1 derajat, di atas 1,5 derajat Celcius, dan itulah yang dilakukan Indonesia dengan net zero emission targetnya 2060. Bagaimana, Mas? Ya, jadi begini, ini secara luas ya, bahwa kepedulian kita terhadap kelestarian kehidupan secara menyeluruh bumi ini kan kita hitung sedemikian rupa, sehingga ditemukanlah indikasi-indikasi bahwa terjadinya kenaikan suhu bumi yang sangat signifikan sejak pasca revolusi industri di tahun 1850 ketika Inggris menemukan mesin uap. Nah, dihitung sampai tingkat tertentu, tuh suhu bumi hari ini itu naik kurang lebih 1,13 maaf, jadi 1,13 derajat Celcius. Akan menjadi sangat-sangat berbahaya itu kalau sampai melampaui 1,5 derajat Celcius. Hari ini saja dengan kenaikan 1,13 derajat Celcius tadi itu sudah bisa kita rasakan. Di daerah tertentu, misalnya per April yang lalu suhu di daratan tertentu sampai 41 derajat Celcius misalnya. Itu sungguh luar biasa besar, dan di Indonesia di garis khatulistiwa itu juga mencapai titik yang tertinggi di bulan April yang lalu. Dan kita secara suhu rata-rata kita bersyukur masih kurang lebih 31-32 derajat Celcius. Dan sebagaimana tadi diulas juga oleh Kementerian KLH bahwa kita memang memiliki potensi untuk menyerap karbon sampai tingkat 70% karena hutan kita yang memang sedemikian rupa. Tetapi sebaliknya, nah ini semuanya itu adalah dikarenakan apa? Dikarenakan luncuran emisi karbon yang demikian besar. Yakni baik itu melalui utamanya adalah di transportasi, industri, dan juga apa yang disebut dengan forestry dan land use. Jadi ini juga menyumbang sangat besar, deforestasi misalnya, dan land use itu juga merupakan sumbangan bahkan mencapai kurang lebih 60%. Sehingga Indonesia itu sangat unik ya posisinya dalam konteks climate change ya. Kita memiliki luasan hutan yang besar sekali, juga yang kedua misalnya sebagaimana Amazon di Brasil dan sebagainya, itu Indonesia. Nah, di sisi lain tadi bahwa kita juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana kita menandatangani Paris Agreement di tahun 2015 dan diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016, di mana kita punya kewajiban-kewajiban apa disebutkan National Determined Contribution. Kita adalah berkomitmen menurunkan terhitung tahun 2015 sampai tahun 2030 misalnya menurunkan 29% dari luncuran karbon yang ada. Bahkan dalam COP yang lalu kita malah menawarkan untuk naik sampai 32%. Nah, iya itu jadi sangat-sangat besar menurunkan tingkat 32% itu, mengandekan adalah bahwa di tahun 2030 itu karbon yang kita serap atau kita turunkan emisinya adalah sampai tingkat hampir 1 juta ton ekuivalen CO2. Nah, ini ada hitungannya semuanya. Sehingga di satu sisi tadi kita potensi untuk menyerap karbon yang besar, maka ada mekanisme barang siapa yang meluncurkan karbon maka diwajibkan untuk ada istilah karbon offset dan sebagainya, dan kita
menyiapkan karena kita memiliki daya serap karbon yang cukup besar, maka kita menawarkan skema misalnya carbon trading dan bahkan ada istilah carbon tax. Jadi, nah ini Pajak semua karbon, mekanisme untuk menekan agar sekali lagi luncuran karbon tidak sedemikian rupa, maka kita punya target net zero emission. Dunia mentargetkan tahun 2050, di Indonesia mentargetkan tahun 2060 atau lebih cepat. Itu yang terus kita upayakan di berbagai sektor, maka kita mitigasi. Misalnya apa? Di PLTU batubara yang menunjukkan banyak sekali karbon, maka kita tekan dengan sistem apa disebut dengan ultra critical, dan juga ada carbon capture, bahkan sekarang ada carbon capture and utilize, dan seterusnya di sektor transportasi. Net zero emission nanti supaya kemudian masyarakat kita juga menjadi lebih tahu. Banyak orang yang salah memahaminya. Dikira bahwa tahun 2060 Indonesia akan mengemisikan karbon zero. Bukan itu artinya. Bukan itu artinya. Jadi karbon yang meluncur seimbang dengan karbon yang diserap. Nah, itulah net. Jadi skalanya jadinya net kan. Jadi netnya itu zero. Jadi nggak mungkin kita tidak meluncurkan karbon. Peternakan saja misalnya itu meluncurkan karbon. Dan semuanya tadi sebagaimana juga utamanya di dunia pertambangan, maka berbagai aktivitas sekarang semuanya dengan pendekatan kita hitung net zero emission, baik di energi, sektor pertambangan, sektor transportasi, sehingga misalnya mohon maaf sekedar menambahkan betapa kita menjadi penting misalnya BBM yang ron tinggi yang sedang kita bahas di level Komisi 7 dan supaya emisi karbonnya menjadi lebih rendah. Supaya lebih rendah emisinya tetapi tetap terjangkau harganya, affordability. Ya, ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Saya kira itu. Saya akan ke Mas Agus. Mas Agus, disebut-sebut bahwa carbon trading atau transaksi karbon di Indonesia masih relatif rendah. Sebagian katanya karena memang masih kurang pahamnya masyarakat Indonesia, tapi sebagian yang lain karena mekanisme perdagangan karbonnya yang tidak jelas katanya begitu. Sebenarnya apa benar tidak jelas atau seperti apa Mas Agus? Gini, memang kan kalau UNFCCC itu menyerahkan pengaturan itu kepada masing-masing negara. Nah di kita itu tahun 2021 sudah dibuat Perpres 98 tentang perdagangan karbon ini. Di situ lengkap apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya pendaftaran, dan terus supaya menghindari hal-hal yang bersifatnya fraud gitu kan. Karena carbon trading ini close to the fraud. Nah jadi banyak penggelapan bisa dilakukan. Untuk itu diaturlah di Perpres 98. Nah ini sedang berjalan, turun ada juga putusan menterinya 7, 21 dan seterusnya, itu gunanya adalah untuk mengatur. Anda tahu bahwa potensi kita besar sekali, tadi Pak Presiden sudah katakan, tetapi bagaimana caranya potensi yang besar itu untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah itulah di situ diatur, sudah berjalan, tetapi memang di tengah jalan ada pihak-pihak yang ingin merevisi. Karena merasa bahwa karbon yang sekarang ini, perdagangan karbon sekarang tidak fair dari sisi kacamata badan usaha. Nah ini yang tetap harus diatur, sekali lagi, ini sumber daya alam Indonesia yang harus dinikmati oleh masyarakat, sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi yang harus diatur oleh pemerintah adalah tata kelolanya. Kita selalu ribut di BUMN, di pemerintahan, tata kelola yang baik, tata kelola baik. Nah ini tata kelola sedang kita buat secepatnya supaya nanti perdagangan karbon itu bisa berjalan dengan baik dan tidak hanya menguntungkan para pedagang, para maklar, tetapi menguntungkan bangsa ini. Itu kurang lebihnya, Leo. Mas Agus, sebenarnya kan kalau tidak salah ya, pernah juga ada mekanisme perdagangan karbon ini yang tidak diatur oleh pemerintah. Jadi bisnis to bisnis pernah bisa langsung melakukan mekanisme perdagangan ini. Benar apa tidak, Mas Agus? Ya betul, pada saat protokol Kyoto. Tapi setelah UNFCCC di Paris itu, Paris Agreement 2015, kita sudah diatur. Nah memang pengaturannya diserahkan sepenuhnya pada negara masing-masing. UNFCCC pun sendiri sampai hari ini masih melakukan penataan-penataan untuk peraturan yang bisa bersifat universal. Tapi sekali lagi, memang ini untuk pihak-pihak yang ingin cepat dapat duit ini menjadi persoalan. Makanya kan kemarin-kemarin atau sekarang ini sedang ada isu untuk merevisi Perpres 98. Nah ini Perpres baru mau dijalankan kok sudah mau direvisi. Jadi menurut saya mari kita sama-sama kita gunakan cadangan devisa. Saya maksudnya cadangan devisa dengan baik sebaik-baiknya
untuk kemakmuran bangsa, merehabilitasi hutan, deforestasi dikurangi dan seterusnya, supaya optimalisasi dari hasil perdagangan karbon ini bisa kita nikmati. Jangan sekarang ada yang sudah dijual seperti Anda katakan tadi, tiba-tiba kewenangan sudah pindah ke negara lain karena sudah dijual karbonnya. Ya kan, padahal itu taman nasional, penyusunan taman nasional menggunakan APBN itu kan uang negara. Nah, sekarang diatur bagaimana supaya jangan kisruh seperti itu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat kita semua. Baik, apakah pengaturan itu memang harus dilakukan atau memang dibebaskan saja kepada perdagangan pasar, dan kira-kira apakah revisi itu bisa terjadi? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Prime Time News segera kembali. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan bagaimana dampak dari carbon trading bagi alam kita dan juga potensi besarnya. Dan di sebelah saya masih ada Ketua Komisi 7 DPR RI yang membawahi energi, Sugeng Suparwoto. Mas Sugeng, dari pemberitaan disebut-sebut katanya perdagangan karbon, bursa karbon itu menjadi sepi sekarang, Mas, katanya ya. Karena pemerintah terlalu mengatur, terlalu masuk. Ini kan sebenarnya toh bisnisnya kan ada di Indonesia juga, hutannya ataupun karbonnya ada di Indonesia. Dibebaskan sajalah supaya kemudian kompetisi ini membuat bursanya pun semakin ramai. Bagaimana Mas? Iya, salah satu hal yang kita khawatirkan dan itu bisa terjadi adalah menyangkut tentang integritas kita sebagai bangsa ya. Bahwa termasuk nanti adalah penguasaan kewilayahan kita bisa menjadi sumir kalau semua didekati dengan B2B, di mana nanti gini contohnya, satu korporasi besar misalnya bisa membeli karbon di suatu kawasan hutan luasan sekian, karena memang korporasi besar itu punya kewajiban mengofset karbon karena dia memproduksi karbon yang tinggi sekali. Contohnya apa? Contohnya operator-operator di bidang migas. Itu yang mereka akan siap membeli, mengofset kewajiban mereka di karbon. Tetapi Indonesia sendiri itu punya kewajiban menurunkan karbon juga. Kalau tadi kawasan hutan kita yang tadi disebut misalnya dibiayai oleh APBN, betul ada sentuhan swasta yang misalnya mendapatkan izin konsesi dan memelihara hutan itu, tapi lantas sepenuhnya dijual itu, kita karbonnya itu tetap menjadi milik yang membeli. Indonesia tetap berkewajiban menyiapkan atau emisi untuk menekan emisi lagi gitu, meskipun hutannya ada di Indonesia, ketika diperjualbelikan oleh ya katakanlah di luar kontrol negara, di luar kontrol pemerintah, inilah yang nantinya menjadi satu, negara tidak punya dapat apa-apa secara ekonomi. Kedua, ya kontrol negara terhadap hutan tersebut sama sekali juga tidak bisa. Mekanisme hilang. perdagangan karbon antara bisnis ke bisnis ini, Mas Sugeng, tetap diawasi pemerintah, tapi yang melakukan ya bisnis sendiri. Oh pasti, ya bahwa tidak menutup kemungkinan itu. Intinya adalah bahwa negara atau pemerintah dalam hal ini tetap mengontrol mekanisme tersebut. Satu, karena apa? Kemanfaatan entah itu karbon, entah itu sumber daya alam yang lain itu adalah harus untuk sebenarnya kemakmuran rakyat. Disinilah negara yang mengatur, di mana ada entah itu PNBP atau pendapatan negara bukan pajak, atau juga berupa pajak, ada juga pendapatan masyarakat di sekitar situ yang juga harus menikmati hutan tersebut, karena pada dasarnya hutan harus juga bisa memberi manfaat kepada lingkungan masyarakat tersebut. Tidak semata-mata karbonnya itu ansih saja yang lantas itu terus dipertahankan, fungsi hanya penyedia karbon tok, padahal hutan juga bisa memiliki fungsi sosial ekonomi yang lain tanpa mengorbankan nilai karbonnya atau kemampuan daya serap menyerap karbon tersebut. Inilah yang tidak atau belum match ya, bahwa antar pihak atau pelaku usaha dengan yang mau mengofset karbon tersebut dengan pemerintah Indonesia misalnya yang menginginkan bahwa mekanisme perdagangan karbon harus menguntungkan seluruh stakeholder.
yakni ya pemerintah, ya masyarakat di sekitarnya, dan termasuk juga yang akan mengofset atau yang akan punya kewajiban menggantikan apa yang karbon dia keluarkan dengan membeli karbon yang kemampuan kita menyerap karbon. Jadi memang harus negara tetap kendalikan. Tetap harus dikendalikan oleh negara. Tidak bisa dilepas dengan pasar bebas begitu saja. Ada beberapa contoh mekanisme kontrol kita tidak bisa. Lantas kalau terjadi apa-apa, kita kalau lantas apalagi namanya pasar bebas tadi berupa aturan. Nanti begitu pemerintah menyentuh atau men-touch itu karena situasi yang lain, misalnya situasi sosial ekonomi yang lain, maka bisa-bisa malah kita justru negara yang bisa disu di level tertentu. Karena apa? Karena tadi kalau apalagi sudah menjadi mekanisme yang baku, di mana pelaku usaha bisa secara bebas itu sedemikian rupa mengofset atau karbon tersebut, trading karbon tersebut. Mas Agus, ada yang mengusulkan bahwa supaya bursa karbon atau karbon trading ini semakin ramai, jangan negara yang masuk, tapi juga bukan business to business, tapi BUMN yang menjadi leader sebagai penggerak begitu, baik di bursanya maupun di perdagangannya. Kalau menurut Anda seperti apa, Mas Agus? Ini kan perdagangan karbon itu ibaratnya perdagangan virtual lah ya. Yang perdagangannya diurus oleh BUMN sendiri kan juga tidak berhasil baik gitu. Nah, kembali lagi saya ulangi bahwa ini hak konstitusi masyarakat menjadi lebih besar. Apa yang dituangkan dalam Perpres 98 2021 itu sudah jelas bahwa masyarakat harus mendapatkan keuntungan. Karena kan dari yang berjalan saja sudah ada offset perdagangan karbon itu dari Norway misalnya, dari mana, dan itu akan ditampung di Badan Dana Lingkungan Hidup yang kemudian juga itu mendistribusikan kepada masyarakat, NGO lah, pemerintah daerah, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi pemerintah harus tetap mengawasi. Jadi yang mau dagang silakan mendaftar, kemudian data-datanya lengkap, nanti kita monitor. Jadi transparansi di sini harus jelas gitu ya. Karena kalau tidak, kasus-kasus misalnya kayu, sawit, nikel, dan sebagainya akan berulang. Masyarakat kan tidak dapat banyak itu. Yang dapat banyak kan oligarki yang memang mengurusi itu dari swasta ke swasta. Tapi at the end, itu akan kembali lagi APBN harus membiayai atas kerusakan alam. Nah, di sini dalam perdagangan karbon itu jelas, ini hak konstitusional harus diperdagang. Siapa yang ini dia melanggar konstitusi. Meskipun sekarang kan konstitusi juga dilanggar. Anyway, kita tetap harus stick pada itu sudah diatur, persiapkan dulu, gunakan, jangan baru buru-buru dirubah, orang belum jalan kok. Ini kan tata kelola kita gulirkan di mana-mana, tata kelola yang baik, governance, tata kelola begini, tapi dilanggar. Jadi ini yang perlu saya tekankan dari sisi kebijakan, jalankan itu yang ada, nanti apa yang ada itu dilakukan. Toh negara bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Sejauh ini sudah ada tidak, Mas Agus, mungkin supaya kita semua pemirsa juga paham, kerjasama yang berjalan dengan baik G2G ya, negara dengan negara, dalam hal pengurangan atau perdagangan karbon ini? Sudah ada pembayaran dari pihak Norway dengan termin-termin tertentu, dan sudah dinikmati juga, dan akan dinikmati oleh NGO, oleh pemerintah daerah, oleh masyarakat, oleh negara. Yang penting adalah negara tahu berapa sih yang keluar, berapa yang masuk, supaya tidak ada double counting hitungan, karena ini sangat rawan fraud gitu ya. Jadi mudah sekali diakali karena barangnya kan virtual, tidak kelihatan, tidak bisa kita pegang. Jadi kontrolnya harus kuat. Tadi apa yang dibuat oleh OJK, itu dilakukan dari Kementerian Lingkungan Hidup ada, sehingga jalannya itu betul-betul proper, betul-betul tata kelola digunakan, sehingga apa yang kita punya sumber daya alam karbon ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, Mas Sugeng, tadi Mas Agus sempat dengar itu masih rumor mungkin ya, Mas Agus ya, Mas Sugeng ya. Katanya ada rencana revisi peraturan Presiden 98 tahun 2021. Dengar juga tidak DPR, Mas? Kita mendengar itu bahwa ada sebuah kementerian bahkan yang mau mengusulkan. Sebut saja adalah Marinvest ya, Pak Luhut sempat melontarkan untuk direvisi
menuju yang lebih bebas lah katakanlah. Nah itulah yang sekarang sebagaimana tadi disampaikan. Perpres 98 tahun 2021 itu memang karena kemarin juga ketabrak COVID dan sebagainya, belum tersosialisasi dengan baik, dengan implementasi. Karena di situ rinci kok memang dijelaskan kewajiban masing-masing pihak, seluruh pemangku kepentingan di situ terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, bahkan penjagawanan lah istilahnya, volunteer yang itu pun masyarakat sekitar dan utamanya, karena memang dalam hal pengelolaan sumber daya, baik itu sumber daya alam ya utamanya kan jelas ya, konstitusi kita mengamanahkan bumi, air dan kekayaan terkandung dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi konteks untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat itu ya pasti bisa di breakdown menjadi sebuah action plan yang masing-masing bisa menikmati sehingga semuanya bisa kita rasakan kemanfaatannya. Jadi rinci kok, memang sekali lagi belum tersosialisasi dengan baik, sehingga malah ada wacana untuk direvisi. Saya kira mari sama-sama kita ini dulu, kita cermati dulu aturan tersebut, perpres tersebut, untuk kita implementasikan di lapangan. Lantas nanti kan betul ada kendala, ada hal tertentu yang kita menjadi masukan. Kalau seandainya perpresnya itu direvisi ya Mas Sugeng ya, lalu diberikan kebebasan kepada business to business untuk melakukan perdagangan karbon ini, carbon trading, secara sederhana Mas Sugeng, apa sih dampaknya untuk kita, masyarakat secara umum, dan juga untuk negara? Ya, business to business itu artinya apa? Lantas antar entitas bisnis tok begitu, private to private, lantas di mana peran negara? Padahal namanya hutan, itu kan sebuah, ya lagi-lagi, itu adalah barang tanda kutip milik negara. Milik negara. Bahwa negara dalam hal ini mendelegasikan kepada katakanlah institusi bisnis melalui perizinan misalnya, itu tetap saja harus ada kontrol negara. Apalagi menyangkut, karena apa? Seperti saya kemukakan di depan. Begitu nanti dijual karbonnya itu lantas dengan berbagai mekanisme aturan yang sangat ketat oleh pembeli, maka mekanisme kontrol kita sebagai pemilik hutan udah habis itu. Masalah tidak boleh ini, tidak boleh itu dan sebagainya, sebagaimana menjadi, apalagi kalau itu masuk dalam ketentuan-ketentuan yang baku. Jadi negara bisa diartikan kalah dengan institusi bisnis. Betul sekali, dan itu sudah terjadi. Ada entitas bisnis yang beberapa waktu lalu dari Hong Kong misalnya, yang lantas kita mau mentouch itu menjadi problem internasional bahkan akhirnya. Nah tadi kan kita misalnya sebetulnya mekanisme yang kita lakukan hari-hari ini dengan tetap mempertajam bagaimana fokus kita untuk net zero emission, karena juga itu bagian integral dari tadi upaya kita untuk menurunkan gas rumah kaca secara keseluruhan, kewajiban-kewajiban kita sebagai negara yang menandatangani Paris Agreement, dan itu sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 dengan kewajiban-kewajiban itu harus inherent bagian dari itu. Tidak boleh terpisahkan. Kenapa? Kalau B2B itu kesannya menjadi terpisahkan. Kalau ada sebuah entitas bisnis besar, katakanlah produsen minyak besar kan, yang memang di negaranya dia disyaratkan untuk ada membayar karbon atau melakukan karbon offset, maka beli di karbon di kita. Kewajiban kita sebagai negara yang menandatangani Paris Agreement akan tetap berjalan. Jadi tidak terhitung itu sebagai pengurangan emisi karbon Indonesia. Itu pengurangan negara di mana yang beli. Itulah salah satu yang kenapa menjadi seolah-olah terpisah dari upaya kita dalam konteks net zero emission. Saya kira itu. Terakhir ke Mas Agus. Mas Agus, kalau kemudian perpresnya tetap diubah begitu dan kemudian tetap diberikan atau dimundurkan lagi ke perdagangan karbon yang business to business, kan itu seperti apa dampaknya Mas Agus? Ya tentu negara, masyarakat tidak akan dapat apa-apa. Persis seperti sumber daya alam lain yang dilepas ke business to business. Ya kan? Kita sebut saja sudah mulai dari zaman minyak, gas, kayu dan seterusnya. Nah, karena itu dilepas. Nah sekarang kita harus atur, bukan diatur menjadi kuasa tidak, tapi didaftarkan, diratifikasi semuanya sehingga masing-masing bisa melihat di dashboardnya bahwa ini perdagangan sekian, jadi tidak ada overclaim misalnya, tidak ada double counting misalnya, karena ini
ini virtual, tidak seperti barang-barang yang bisa kelihatan kita pegang. Ini ada korelasinya yang saya berharap memang tadi betul Mas Sugeng, KLHK bisa memberikan penjelasan secara awam lah ya, apa sih sebetulnya carbon trade, apa saja yang harus dilakukan dan seterusnya supaya bisa dipahami sehingga ketika ada pihak-pihak yang ingin mengambil hal ini bisa kita cegah sama-sama. Karena jangan lupa banyak entiti di luar sana itu bisa saja nantinya bertindak seperti VOC zaman Belanda dulu. Jadi mengambil semuanya kita dapatnya nggak jelas berapa. Baik. Jadi sekali lagi itu perpresnya yang harus kita jalankan. Insya Allah kalau itu dijalankan kita terus bahwa itu pengelolaan sumber daya alam kita akan makmur sama-sama karena memang kapasitasnya besar. Ya kita butuh banyak anggaran tahun-tahun depan termasuk untuk makan gratis, sekolah gratis dan sebagainya. Jangan sampai itu menjadi bagian dari perayahan kalau kita bilang dari karbon ini. Itu saja. Baik. Kita harap rakyat tetap berdaulat atas negaranya. Terima kasih pakar kebijakan publik Agus Pambagio sudah mencerahkan kami. Selamat malam Mas Agus dan juga Ketua Komisi 7 DPR RI Mas Sugeng Suparwoto. Terima kasih Mas Sugeng. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.